Kami dari kelompok 10 SMA Santo Paulus Pontianak. Judul karya kami pada kali ini adalah pemanfaatan teknologi piezoelektrik sebagai sumber pembangkit listrik ramah lingkungan untuk fasilitas umum di Pontianak. Kenapa sih kita harus beralih ke energi baru? Seperti yang kita ketahui, krisis energi saat ini merupakan masalah yang sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia, khususnya masalah energi listrik. Sumber pembangkit listrik yang utama sekarang adalah bahan bakar fosil. Akan tetapi, bahan bakar fosil merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan kesediaannya yang terbatas karena memiliki jumlah massa tertentu, dan apabila dipakai secara terus-menerus tanpa adanya pembatasan, tentu akan mengalami penurunan dan akan habis seiring berjalannya waktu. Selain itu, produksi dan pemakaian bahan bakar fosil memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan. Bahan bakar fosil merupakan penghasil karbon dioksida yang dapat mengakibatkan efek rumah kaca. Seiring meningkatnya kebutuhan energi, serta tidak seimbangnya permintaan dan persediaan energi karena kesediaan bahan bakar yang menggunakan fosil mengalami penurunan, maka pengembangan sumber energi alternatif sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi saat ini. Salah satu energi terbarukan yang dikembangkan saat ini adalah pemanfaatan teknologi piezoelektrik. Dikarenakan piezoelektrik tidak memiliki zat buang, serta sumbernya tersedia melimpah. Apa sih piezoelektrik itu? Kata piezoelektrik berasal dari bahasa Latin, piezin yang berarti ditekan, dan elektrik yang bermakna energi listrik. Piezoelektrik merupakan sebuah alat yang dapat mengukur gaya maupun tekanan dengan mengubahnya menjadi muatan listrik menggunakan prinsip efek piezoelektrik. Efek piezoelektrik merupakan efek yang terjadi pada sebuah material solid akibat adanya tekanan mekanik sehingga beberapa bagian material yang 4 bermuatan positif dan sebagian bermuatan negatif membentuk elektroda-elektroda yang kemudian menyebabkan terakumulasinya muatan listrik pada material tersebut. Berikut adalah gambar piezoelektrik. Gambar tersebut adalah gambar Pierre Curie yang merupakan salah satu penemu piezoelektrik. Piezoelektrik ditemukan oleh Jacques dan Curie pada tahun 1880. Pengertian piezoelektrik. Piezoelektrik didefinisikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki sebagian kristal maupun bahan-bahan tertentu lainnya yang dapat menghasilkan tegangan listrik jika mendapatkan perlakuan tekanan atau regangan. Berikut adalah gambar bahan piezoelektrik ketika belum terpolarisasi karena tidak ada tekanan yang diberikan, sementara setelah piezoelektrik mendapatkan tekanan, piezoelektrik akan mengalami polarisasi dan menghasilkan listrik. Bagian sebelah kiri adalah bagian di mana piezoelektrik belum terpolarisasi, sedangkan yang bagian kanan sudah terpolarisasi. Bahan pembuat piezoelektrik. Bahan piezoelektrik adalah material yang memproduksi medan listrik ketika dikenai regangan atau tekanan mekanis. Umumnya material piezoelektrik dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kristal seperti quartz, gallium ortofosfat, keramik seperti barium titanat, dan liat zirkonat titanat, polimer seperti polyphenylidene difluorid. Prinsip kerja piezoelektrik. Piezoelektrik adalah suatu efek yang reversibel, di mana terdapat efek piezoelektrik langsung dan efek piezoelektrik balikan. Sifat reversibel yang dimiliki oleh piezoelektrik dapat dijelaskan sebagai berikut. Di dalam sebuah kristal piezoelektrik, muatan listrik positif dan muatan listrik negatif terpisah, namun terdistribusi simetris, sehingga kristal keseluruhan secara elektris bersifat netral. Efek langsung, yaitu produksi potensial listrik akibat adanya tekanan mekanik. Ketika tekanan mekanik atau gesekan diterapkan atau terjadi pada bahan material ini, geometri struktur atom kristal akan menjadi berubah karena pergerakan bersih ion negatif dan positif terhadap satu sama lain dan menghasilkan polarisasi listrik. Efek reversibel, yaitu produksi tekanan akibat pemberian tegangan listrik yang menghasilkan perubahan dimensi. Pada saat listrik diterapkan pada kristal ini, polarisasi listrik muncul, membentuk gerakan polarisasi yang menyebabkan deformasi kristal, sehingga menyebabkan efek piezoelektrik konvers yang berlawanan. Kelebihan dan kekurangan piezoelektrik. Kelebihan,
Bahan piezoelektrik dapat beroperasi pada kondisi suhu apapun. Tidak memiliki zat buang, sumbernya tersedia melimpah, tidak hanya bergantung pada pijakan kaki, tetapi juga terdapat banyak inovasi lain. Temperatur, suara, getaran, massa kendaraan. Tidak bergantung pada perubahan cuaca, karakteristik bahan-bahan ini menjadikan permanen energi terbaik. Kekurangannya, penghasil energi listrik berdaya rendah, biaya instalasi awal mahal. Untuk mendapatkan energi listrik yang maksimal, maka perlu diperbanyak jumlah piezoelektrik dan tekanan yang diberikan. Saat bekerja dengan getaran, perangkat ini cenderung mengambil getaran yang tidak diinginkan juga. Ketahanan dan daya tahan menerapkan batasan pada perangkat saat digunakan untuk memanfaatkan energi dari trotoar dan jalan. Contoh piezoelektrik dalam kehidupan sehari-hari. Mikrofon, jam quartz, korek api, kompor, dan gitar akustik. Lokasi perencanaan penerapan piezoelektrik di beberapa jalan di Kota Pontianak. Piezoelektrik lebih tepat jika diterapkan pada tempat yang sering dilalui oleh banyak orang, seperti jalan raya dan fasilitas umum, contohnya bandara dan stasiun kereta api. Dalam pembahasan kali ini, kami berfokus pada sumber energi dalam skala kecil, yaitu sumber energi listrik pada lampu penerangan jalan. Berdasarkan pengamatan kami, lokasi yang ramai pengendara yaitu Jembatan Tol, Jalan Gajah Mada, dan Bundaran di Gubes. Dan kami juga tertarik untuk menerapkan piezoelektrik pada waterfront Kota Pontianak, karena seperti yang kita ketahui, di sini juga biasanya banyak pejalan kaki. Desain pemasangan piezoelektrik. Yang pertama, pada jalan raya. Yang kedua, pada tempat pejalan kaki. Desain lantai dibuat dengan memberi benda berbahan keras seperti kayu atau akrilik. Adapun kendala dalam pemasangan piezoelektrik. Proses pemasangan alat penghasil listrik dari pijakan manusia ditemukan beberapa kendala seperti batas suhu yang dapat ditahan oleh piezoelektrik, batas beban atau massa yang dapat diatasi oleh piezoelektrik, dan lain sebagainya. Batas suhu yang dimaksud di sini adalah batas suhu ketika dilakukan penyederan sehingga sewaktu proses perangkaian dibutuhkan kesabaran ekstra dalam piezoelektrik yang dirangkaikan tidak rusak ketika memasuki tahapan penyederan. Kesimpulan dan saran. Lantai pembangkit listrik menggunakan piezoelektrik ini merupakan penghasil listrik berdaya rendah. Meski berdaya rendah, pembangkit ini memiliki keunggulan karena bebas polusi dan didapat dari energi yang selama ini terbuang sia-sia oleh kita. Selain itu, pembangkit listrik ini tidak bergantung pada perubahan cuaca, seperti yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga surya. Untuk mendapatkan energi listrik yang maksimal, maka perlu diperbanyak jumlah piezoelektrik dan jumlah langkah kaki manusia. Sehingga tempat yang paling baik untuk dipasang lantai pembangkit listrik menggunakan piezoelektrik ini adalah tempat yang banyak dikunjungi oleh orang-orang atau ruang publik. Pemerintah diharapkan mau mengembangkan pemanfaatan piezoelektrik ini sehingga dapat aplikasikan sebagai penghasil listrik, walaupun tidak dapat menggantikan listrik dari PLN sebagai sumber listrik utama, namun dapat mengurangi penggunaan listrik dari PLN, seperti pemakaian piranti elektronik yang lebih kecil seperti lampu LED ataupun komponen elektronika lainnya. Piezoelektrik juga dapat diaplikasikan pada sumber lain, misalnya energi dari getaran dari kereta api. Hal ini dimungkinkan melihat potensi negara Indonesia yang sudah memiliki banyak gerbong rel kereta api. Baiklah, demikian akhir presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf.